minasan, konnichiwa. Perkenalkan, nama aku Aurel Kalandara, biasa dipanggil Eru, dari program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang. Beberapa menit ke depan, aku akan menemani minasan untuk mengetahui sejarah awal anime Jepang itu sampai masuk ke Indonesia. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih ke teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu anime? Nah, anime itu sebenarnya kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu animation. Lalu apakah kedua hal tersebut berbeda? Anime dan animation intinya sama kok, sama-sama animasi. Hanya saja anime untuk penyebutan animasi yang dibuat oleh negara Jepang, sedangkan kartun atau animation biasanya untuk penyebutan animasi yang dibuat oleh negara-negara barat. Oke, kali ini kita akan bahas sejarah anime biar tuntas dan kalian tuh pada tahu sejarah anime Jepang dan awal-awal anime ini tuh gimana sih kok bisa masuk ke Indonesia. Nah, banyak orang tuh yang nyangka kalau anime pertama di dunia itu tuh Astro Boy. There you go, Astro Boy, on your flight into space, rocking high through the sky, for adventures soon you will make. Padahal tuh bukan. Terus apa dong anime yang pertama? Nah, anime pertama yang tercatat dalam sejarah itu ternyata tuh ada jauh sebelum Astro Boy. Tahun 1907 ada animasi pendek. Gambarnya itu anak kecil lagi nulis kayak di papan tulis gitu ya. Terus dia tuh sambil nulis, setelah itu dia ngasih hormat pakai topi merahnya itu. Nah, animasi pendek ini dianggap sebagai anime pertama yang ada di dunia. Jauh kan sama Astro Boy yang rilis tahun 1963, sedangkan anime pendek ini rilisnya tahun 1907. Tapi karena anime tahun 1907 itu durasinya cuma 3 detik, akhirnya tuh banyak yang nganggap kalau animasi ini tuh belum anime. Jadi bagi beberapa orang, anime pertama itu baru muncul 10 tahun setelahnya, di tahun 1917 dengan judul Imokawa Mukuzo Genkanbang no Maki yang disutradarai oleh Outen Shimokawa tahun 1917. Nah, ini kan baru Perang Dunia Pertama ya, tapi Jepang itu udah bisa rilis anime. Keren ini sih. Nah, anime Mukuzo ini walaupun durasinya cuma 8 menit, tapi beliau Outen Shimokawa bilang kalau pekerjaannya tuh membutuhkan waktu sampai sekitar 6 bulan. Lalu di tahun yang sama, tanggal 30 Juni 1917 muncul anime lain berjudul Namakura Gatana karya Junichi Kouchi. Nah, durasinya tuh hanya sekitar 4 menit. Ceritanya tuh tentang seorang samurai, dan samurai ini tuh sama dengan bodoh yang memakai pedang tumpul. Dia bingung pokoknya intinya lah, kenapa pedang ini tuh nggak bisa ngebelah apapun gitu. Menarik ya ceritanya ya. Nah, setahun kemudian di tahun 1918 muncul anime lagi judulnya Urashima Taro karya Seitaro Kitayama. Ceritanya nih based on cerita rakyat di Jepang gitu, tentang seorang nelayan dan seorang putri laut. Gimana tuh ceritanya? Jadi ceritanya ada nelayan namanya Taro lagi mancing. Bukannya dapat ikan, dia malah dapat penyu. Akhirnya penyu ini tuh dilepas sama dia. Nah, beberapa hari kemudian Taro lihat ada seorang cewek yang baru mendayung perahu sendirian di tengah laut gitu. Dan ternyata tidak diduga-duga, cewek ini tuh adalah putri laut yang pengen berterima kasih ke Taro karena sebelumnya tuh Taro tuh udah melepas penyu yang dia tangkap. Padahal dia tuh nggak dapat ikan sama sekali, tapi dia melepas gitu. Habis itu sebagai tanda terima kasih, si putri ini tuh ngajak Taro untuk tinggal di istana laut. Dan ya udahlah, Taro terima ajakan itulah ya. GG ini enggak sih?
tinggal di istana kan mewah ya. Tapi habis itu dia tuh nggak sadar telah menghabiskan waktu selama 3 tahun di istana laut ini. Taro tuh bosen, dia kangen ibunya, kampung halamannya, dia pengen mudik. Akhirnya Taro pun mutusin buat pulang. Dan sebelum pulang, si putri laut ini tuh ngasih kotak hadiah perpisahan ke Taro. Nah pas Taro nyampe di kampung halamannya, Taro kaget karena desanya tuh udah nggak ada. Karena selama di istana, ternyata di luar sana ratusan tahun tuh telah berlalu. Jadi tuh perbedaan waktunya tuh jauh banget. Dan dia tuh dapat kabar kalau orang tuanya ternyata tuh udah meninggal. Sedih lah tuh Taro kan ya. Nah akhirnya tuh dia tuh sambil perasaan sedihnya tuh dia ngebuka kotak hadiah dari putri laut tadi dan langsung berubah. Jadi kaget pun, wah. Ternyata nih isi kotak itu adalah waktu umur Taro selama nggak dibuka. Taro tuh tetap muda gitu. Setelah dibuka Taro langsung jadi tua. Sebenarnya dari cerita Orashima Taro ini versinya tuh sedikit berbeda-beda ya alurnya ya, tetapi punya inti dan akhir cerita yang sama. Nah, pesan moral yang bisa kita dapatkan dari cerita ini, jujur, saya juga bingung. Tapi mungkin harta yang paling berharga di antara semua istana itu dan lain mungkin keluarga ya, atau nggak tahu deh, saya juga bingung sebenarnya. Nah, berkat karya-karya mereka ini, akhirnya Outen Shimokawa, Junichi Kouchi, Seitaro Kitayama ini dianggap sebagai generasi pertama animator Jepang dan dianggap sebagai Tapak anime. masuk zaman Perang Dunia Kedua, rilis film anime Momotaro no Umiwashi tahun 1943. Lalu disusul Momotaro Umi no Shinpei tahun 1945 karya sutradara Mitsuya Seo. Film ini sebenarnya film propaganda pesanannya Departemen Angkatan Laut Jepang. Buset, pesanannya Marine One Piece ya. Nah, Momotaro Umi no Shinpei ini durasinya tuh sekitar 74 menit dan setting ceritanya pasti nggak kalian duga tempatnya di mana. Tebak-tebak, menurut kalian di mana? Nah, tepatnya itu ada di Sulawesi, dan di Sulawesi ini bercerita tentang penjajahan Jepang, tapi versi propaganda mereka. Jadi di filmnya itu ada gerakan 3A-nya lah, 3A-nya. Jadi di sini ceritanya kerajaan yang di Sulawesi itu ditipu sama pasukan Barat yang datang. Awalnya tuh pasukan Barat tuh niatnya cuma berdagang, lama kelamaan, tahu-tahu seenaknya bilang, di sini adalah pangkalan negara saya. Lalu datang pasukan Jepang membantu Sulawesi. Nah, propaganda ini seolah Jepang itu membantu sesama Asia gitu loh. Di tahun 1948, Toei Animation ini berdiri dan akhirnya jumlah anime jadi lebih banyak. Terus di tahun 1958, akhirnya mereka merilis anime berwarna untuk pertama kalinya dalam sejarah peranimean Jepang yang berjudul The Tale of the White Serpent. Ceritanya itu diangkat dari cerita rakyat Cina, kalau kalian tahu ya, legenda ular putih pada zaman dahulu. Nah, ini tuh cerita legenda ular putih tapi versi anime Jepang. Toei Month, where I will review each of these Toei films chronologically throughout the month, starting with The Legend of Whitesnake, the first colored anime based on the Chinese fable of the same name. Now this is where Toei began its role of trying to become the Disney of the East. Lalu di tahun 1963 anime Astro Boy rilis dan makin populer anime ini tuh di dunia saat itu. Dan Astro Boy ini ternyata tuh adalah anime pertama yang didubbing ulang ke bahasa Inggris pertama ya. Nah, biasanya kalau didubbing ulang ke bahasa Inggris kan jadi jelek ya. Ini tuh hitungannya tuh cukup bagus lah. Dulu pas masih saya kecil saya juga punya ini manga Astro Boy ini. Dan mungkin karena memang zaman dahulu ya, gambarnya tuh belum ada sensor gitu, sedikit sadis dan tidak anak-anak kabel.
Terus juga ada versi kartunnya, tapi versi barat. Itu juga cukup sedih ya ceritanya ya. Malah versi anime Jepang itu saya tuh belum pernah nonton sama sekali. さて本日のお題はこちら。ズバリより一層バンドらしくなるには。 Terus di Indonesia sendiri, anime pertama kali masuk tuh sekitar 1970-an, tayang di TVRI, judulnya Wampaku Omokashi Kum Kum. Judulnya menarik ya, unik banget ya. Setelah itu, sering bermunculnya TV-TV swasta di Indonesia ya, makin banyak TV-TV itu yang menayangin anime. Yang paling legendaris pastinya tuh di RCTI. Ada Doraemon, Remy, Magic Knight Rider. Pas anime ini tayang saya belum lahir ya. Terus di tahun 1995, Indosiar berdiri. Mereka juga nayangin banyak anime yang terkenal kayak Dragon Ball, Sailor Moon, Wedding Peach. Terus mulai masuk tahun 2000-an kayak Digimon, One Piece, Naruto. Dan yang berkesan buat saya, anime yang melekat pikiran saya sampai sekarang itu Ida Tenjam. Karena saking kerennya dulu scene sepedanya tuh ditempelin sana gitu, terus dia punya kekuatan gitu, ditempelin di depan stang punya kekuatan. Wah, bagi saya pas masih kecil tuh dulu keren banget. Oke, lanjut. SCTV juga sempat rutin nayangin anime tiap sore yang paling legendaris pastinya Rurouni Kenshin. Pasti kalian tahu kan? Nah, tapi di SCTV ini berubah judulnya jadi Samurai X. Terus abis itu ada di TV 7 kalau kalian ingat namanya dulu. Dia tuh nayangin anime yang legendaris juga tuh, Kapten Tsubasa. Nungguin Kapten Tsubasa nendang aja itu sampai 100 episode flashbacknya. Sampai emak bapaknya flashback, berkenalan emak bapaknya. Sebel banget deh dulu kalau nonton anime ini. Kelamaan banget flashbacknya. 'Tsubasanya juga sering cedera. Kiper tim Tsubasa yang pakai topi merah siapa? Wakabayashi itu juga sering cedera. Intinya tuh dulu saya kesel banget nonton anime ini. Walau ya sekarang juga sama sih, masih kesel sih. Terus ada juga anime Inuyasha, ya kan? Ingat ya? Nah, itulah pokoknya banyaklah anime dulu tuh. Sampai akhirnya sekitar tahun 2010 anime ini mulai berguguran. Kalah saing sama acara-acara musik di pagi hari. Mulai hilang harapan tuh ya kita ya. Kalau kita dulu kan hilang harapannya kan jarang-jarang ya. Paling tuh hilang harapan tuh kalau ada pertandingan tinju rebutan sama mbah, eyang atau bapak lah. But what the hell, but? What the dog doing? Nah, untungnya sekarang anime tuh udah gampang lah diakses lah. Kita udah bisa nonton di Netflix dan lain-lain kayak di Station, web legal, dan kualitasnya tuh nggak usah diragukan, udah membaik kan.
dulu tuh ada momen dimana kualitas gambar anime itu ya seadanya gitu kan, cuman anime awas gitu. Nah sekarang studio-studio itu udah lebih maksimal gitu loh untuk masalah grafik, dimulai dari Sao, Boku no Hero, Fate, Satu Pukulan Lelaki, ini loh, keren-keren sekarang grafiknya maupun storynya. Terus apa lagi ya, kalau ada rekomendasi mungkin kalian bisa tulis lah di bawah ini, tapi kecuali Attack on Titan ya pastinya, karena ini tuh masuknya tuh udah nontonan wibu nggak wibu itu udah pasti pada tahu, udah nggak perlu direkomendasiin lagi, dah terkenal kayak Naruto ya. Terus apa lagi ya, mungkin sekian dulu ya minasan ya secara tentang anime. Jangan lupa kalau ada rekomendasi anime yang bagus, mungkin yang apa ya banyak orang yang nggak tahu, mungkin kalian bisa tulis di komen di bawah ya, biar pada nonton nantinya. Terus juga kalau kalian mau revisi kali aja ada kesalahan aku bilangnya, atau kalian mau request, atau kalian mau nambahin hal yang nggak ada di video ini, tinggal ditulis di komen. Nanti kita bisa diskusi di situ ya, oke? Aduh jadi gagap nih. Thank you yang udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Wah udah kayak YouTuber aja nih. Ya udahlah gitu aja. Bye, Otsukare sama Desta, arigatou gozaimasu.